Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tetap semangat, luar biasa. Tepuk tangan untuk 10.5. Sebelum kita mengawali materi pada hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ya. Saat saya panggil nama kamu harus menjawab dengan cerita yang sudah kamu baca. Ahmad Nirwana, Tangkuban Perahu. Alfiana, Legenda Danau Toba. Amalia Ustazah, apa Mbak? Maling Kunda. Hari ini kita akan belajar tentang hikayat. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita menganalisis nilai dalam hikayat dan mengaitkannya dalam kehidupan yang berlaku pada saat ini. Jadi dalam sebuah cerita itu tentunya kan pasti akan ada nilai, ya kan? Nah, nilai itu kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang berlaku pada saat ini. Tujuannya apa kira-kira? Dapat menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan. Iya, tentunya hal-hal yang positif. Oke. Jadi sebelum kita pembelajaran, saya akan menampilkan sebuah film pendek saja, nggak usah panjang-panjang. Tahu ini film apa? Profil Pelajar Pancasila. Kita saksikan. Nanti kalian amati dari film ini apa yang dapat kamu ambil dari nilai tersebut. Dari film tersebut. Setelah kalian menyaksikan film tadi, apa yang dapat kamu pahami dari film itu? Apa yang kamu pahami setelah menyaksikan film tersebut? Siapa yang bisa tunjuk jari? Selalu tolong menolong. Ada lagi? Selalu berbuat baik. Ada sebuah pertanyaan pemantik. Di sini adalah apa yang dapat kita pelajari saat membaca sebuah cerita hikayat. Kalian sudah tahu apa itu hikayat? Sudah pernah mendengar waktu SMP? Sudah. Kira-kira menurut kamu itu apa sih fungsinya kita membaca sebuah cerita? Ya, mengetahui nilai-nilai yang ada dalam hikayat. Kemudian nilai itu diapakan nanti? Ya, coba kalau misalkan jawab satu-satu tunjuk jari. Coba siapa yang berani? Yuk. Ya, silahkan. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Ya. Di sini nanti saya akan memberikan materi, namun materi ini berbeda dari yang biasa saya sampaikan. Kalau biasanya Bu Mimin itu menjelaskannya melalui Canva, melalui LCD, sekarang materinya akan saya kirim melalui
link ya. Saya kirimkan melalui link. Di dalam link itu nanti ada yang berupa video, kemudian ada yang berupa teks, ada yang berupa presentasi. Terus kita nanti tujuannya apa? Kita nanti akan membahas sebuah hikayat, mengambil nilainya dan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memecahkan masalah itu, kita harus memahami dulu materi yang ada. Apa itu hikayat, nilai yang terdapat dalam hikayat itu apa saja, kemudian ciri-ciri dari hikayat itu apa. Kemudian kalau kamu sudah memahami materi, nanti kamu baru mengeksplor, menafsirkan kira-kira nilai yang ada dalam hikayat ini apa ya. Terus dalam kehidupan sehari-hari saya itu apa ya nanti ya. Ini nanti kita akan berdiskusi bersama kelompok. Nah, silahkan waktu untuk memahami materi yaitu 5 menit. Silahkan kalian membuka link yang sudah saya share di grup WA. Nanti setelah 5 menit saya munculkan sebuah musik. Kita bermain tongkat. Jadi ini nanti akan berjalan, tongkatnya akan berjalan. Ketika musiknya berhenti, berarti dia yang harus menjawab pertanyaan. Nah, nanti kok misalkan yang mendapat spidol ini sudah berhenti tapi tidak bisa menjawab pertanyaannya, teman yang lain boleh membantu. Jelas? Oke, silahkan kalian mempelajari materi dalam link yang sudah Bu Mimin sediakan. Waktunya sudah habis? Sudah habis ya waktunya ya. Sekarang spedol ini akan berjalan mulai dari sini, punyanya Ratna. Jadi nanti Ratna segera dijalankan di sampingnya sampai musik itu berhenti. Yang berhenti harus menjawab pertanyaan dari saya. Oke. Yuk, main, ayo. Belum, nggak apa-apa, sudah terlanjur. Biarkan berjalan. Oh, ternyata tidak ada luriknya. Suwun, ayo, segera, ayo. Oh, silakan. Namanya siapa? Azam. Azam, pertanyaannya. Ya. Nilai dalam hikayat itu ada apa saja? Nilai sosial. Nilai budaya. Nilai religi. Kemudian nilai moral. Oke, tepuk tangan untuk Azam. Jelas? Oke, sekarang kita mulai. Saya bagi dimulai dari, karena kemarin kan ada tesnya itu saya ambil yang paling tinggi. Ini kelompok 1, saya ambil kelompoknya Nirwana, ya. Kelompoknya Nirwana, silahkan maju ke depan. Tadi sudah dari sini ya, gantian, jadi Azam. 1. Rahmat, kenapa kamu main HP? Nah, yuk, berdua terus. 1, 2, 3. Kurang 1 ya kelompoknya ya? Dibaca terlebih dahulu. Ada kendala?
Dan silakan didiskusikan kira-kira nilai yang sesuai dengan nilai agama dalam hikayat tersebut, yang sesuai dengan kehidupan kita itu yang mana. Nanti kamu ceritakan di depan. Jadi kasih contohnya seperti ini. Tadi yang tugasnya membaca siapa? Siapa ini? Karena nanti yang tugas menjadi presentasi, yang presentasi siapa? Moderatornya ya, dibagi. Jadi ketua kelompok itu harus membagi tugas kepada anggota kelompoknya. Tugasnya apa? Nanti kalau misalkan tidak jelas, kurang paham, bisa bertanya kepada saya atau temannya. Kepada temannya dulu, kalau temannya sekiranya belum paham juga, bisa ditanyakan kepada ibu guru. Ada permasalahan? Tidak. Sudah punya tugas sendiri-sendiri? Sudah. Sudah. Yang jadi presenter siapa? 3 orang. Ya, boleh. Moderatornya? Saya. Terus? Sekretaris. Jangan lupa nanti juga menyiapkan tanya jawab kepada kelompok lain. Ya. Ya, silahkan diamati, dibaca, dicatat hal-hal yang sekiranya kamu belum paham, nanti ditanyakan kepada kelompoknya saat presentasi. Kamu juga nanti boleh memberikan saran, gitu ya. Terus kemudian jika kamu memiliki tanggapan yang berbeda dari kelompok yang sedang mengerjakan nilai, misalkan kamu mengerjakan nilai sosial, tapi tanggapannya kok jadi semua seperti itu, seharusnya kan seperti ini, kamu boleh memberikan pendapatnya, kritik dan saran. Silakan kelompok 2 mengamati setiap peserta mendapatkan tugas yang berbeda. Nah, menjadi detektif. Coba. Saya kira ada apa ya? Main HP terus. Baik, dari kelompok 1. Ya, Mas. Yang lainnya mengamati ya dan bertanya beliau memberikan tanggapan. Boleh masing-masing kelompok satu aja, tetap kelompok 1. Saya pilih kelompok 3. Gitu. Atau saya pilih kelompok 2. Ya, silakan. Ya, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Fikrianto, Saya Muhammad Azam Maulana. Saya Ahmad Irwana. Saya Ibnu Ansa. Tunjukkan kutipan dalam teks hikayat si miskin yang menunjukkan adanya ramalan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertema nilai sosial yang beranggotakan saya Andrea Putri Saksono, Saya Maria Ustazah. saya Ratna Wayu Ningsih, saya Triana Bulansari, Saya Intan Rahmasari. Contoh dalam kehidupan yang bernilai sosial, saling tolong-menolong tanpa rasa pamrih jika melihat orang yang jatuh segera untuk menolong. Terus
nilai sosial adalah berkaitan erat dengan hubungan individu dan individu lainnya dalam satu kelompok. Kemudian lagi ayo. Contoh teks kutipannya ada di paragraf 5. Di paragraf 5 coba dibacakan. Kalian sudah mengerjakan nilai-nilai dalam hikayat dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam nilai hikayat si miskin tadi ada nilai pendidikan. Kemudian ada nilai apa lagi? Religius, sosial, dan nilai-nilai. Ayo, nilai apa? Budaya. Kemudian ketika ada nilai religius, siapa tadi yang religius? Ya, nilai ini dalam kehidupan sehari-hari nilai religius itu dapat kita gunakan dalam momen yang bagaimana kira-kira? Kira-kira bersyukur kepada Allah, ya, untuk menjalankan segala kewajiban. Dan perilaku si miskin tadi ya, meskipun dia miskin dia selalu bersabar. Sabar itu adalah kunci untuk seseorang menghadapi sebuah kenyataan. Bersabar. Ya. Jadi pernahkah kalian bersabar dalam kehidupan sehari-hari? Ya, biasanya sabar dalam hal apa? Kalau sedang biasanya sabar dalam tertimpa musibah. Tertimpa musibah biar apa yang kalian lakukan? Bersabar. Ya, bersabar. Tabah. Ya, berdoa, dekatkan diri kepada Allah. Nanti ketika kita mempelajari tentang hikayat, kita menemukan nilai religius bermanfaat tidak? Bermanfaat, sangat bermanfaat. Selain nilai religius, ada nilai moral. Nilai moral apa yang terdapat dalam hikayat si miskin? Kita melakukan evaluasi penilaian melalui link Microsoft 365. Silahkan HP-nya dibuka. Saya sudah mengirimkan di WhatsApp. Silahkan dipencet. Diisi ada 5 soal instrumen pengetahuan berkaitan dengan pemahaman yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi hikayat ini dalam tujuan pembelajaran menghadapnya ke depan Mas. Ya. Sudah bisa masuk semua? Oke. Karena hujan. Tidak ada sinyal. Kita sudah berarti nilainya sudah luar biasa ya, rata-rata 80. Menurut kalian apa manfaat kita mempelajari hikayat? Siapa yang bisa dicari? Ya. Manfaatnya apa? Kenapa kita harus mempelajari hikayat? Dapat mengetahui moral dan nilai-nilai kehidupan. Kita tadi sudah ya. Sekarang kita melakukan refleksi ya. Refleksi pembelajaran pada hari ini. Apa yang sudah dan belum kamu pahami dalam pembelajaran hari ini? Yang sudah dipahami apa? Siapa yang bisa tunjuk jari? Nilai-nilai hikayat. Nilai-nilai hikayat, Karakteristik karakteristik hikayat. Ada lagi? Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Adakah yang belum dipahami? Berkaitan dengan apa? Ada? Sudah? Sudah paham. Sudah diterapkan dalam kehidupan? Sudah. Sudah. Terima kasih, tepuk tangan.
dari nilai dalam hikayat. Jadi nilai yang sudah kalian analisis tadi akan dibuat sebuah cerpen. Itu adalah pertemuan yang akan datang. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Oke, sekarang ada kata motivasi sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ya, siapa yang bisa membaca? Nia. Siapa yang mau membaca? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Berarti harus digunakan dan disertai dengan iman. Sudah sekian dari saya untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa akhir pembelajaran. Satu siapa? Lambai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nanti kalau pulang hati-hati karena ini hujan. Silakan alat tulisnya dibereskan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nelia Dewati dari kelas 10-5. Setelah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Mimin Nafiati, saya dapat memahami tentang nilai-nilai dalam teks hikayat dan kaidah kebahasaan dalam teks hikayat, dan dapat mengambil sisi positif dari teks hikayat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Anissa Fitri Aulia dari kelas 10-5. Setelah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks hikayat dari yang diampu oleh Ibu Mimin Nafiati, saya dapat mempelajari tentang karakteristik dari sebuah hikayat, sehingga saya tambah bersemangat untuk mempelajari tentang teks hikayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masuri Abdul Rozak, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Bungsurat. Saya salah satu teman sejawat dari Ibu Mimin Nafiati. Setelah saya mengamati, menyimak pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Mimin, yang pertama bisa disimpulkan. Yang pertama, sintak alur pembelajaran itu sudah runtut. Terus yang kedua, siswa aktif berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, siswa sudah terbiasa sekali untuk menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan setelah saya melihat video dari Ibu Mimin Nafiati. Semoga pembelajaran model PBL dapat bermanfaat bagi teman sejawat yang lain, dan cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.